Swastiastu. Kami dari kelompok 4 Bisnis Pariwisata ingin presentasi mengenai kontribusi pariwisata terhadap suatu perekonomian. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Agus Angga Pradana. Yang kedua, Pande Made Arsa Wijaya. Yang ketiga, Luh Ayu Sri Kusumawardani. Dan yang keempat, Ayu Agung Sugiantari. Dengan submateri ekonomi nasional, kontribusi pariwisata terhadap ekonomi nasional dan regional, pertumbuhan pariwisata dan dampaknya terhadap suatu perekonomian, dan mengukur kontribusi pariwisata. Baik, presentasi akan diawali oleh Ayu Agung Sugiantari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Agung Sugiantari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang ekonomi nasional. Ekonomi nasional diperuntukkan bagi ekonom dan masyarakat yang menginginkan agar Indonesia menjadi negara yang mandiri sehingga ribuan triliun rupiah hasil sumber daya alam bisa memakmurkan rakyat. Tidak tergantung oleh hutang luar negeri atau lembaga IMF. Tidak mementingkan konglomerat di atas rakyat Indonesia. Nah, kondisi ekonomi ini dapat dikatakan sangat berpengaruh terhadap suatu negara. Kondisi ekonomi itu sendiri dapat juga mencerminkan bagaimana keadaan suatu negara. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh Pande Made Arsa Wijaya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dengan materi kontribusi pariwisata terhadap ekonomi nasional dan regional. Kontribusi pariwisata terhadap ekonomi nasional adalah kontribusi pariwisata terhadap pendapatan pemerintah dapat diuraikan menjadi dua, yakni kontribusi langsung dan kontribusi tidak langsung. Kontribusi langsung berasal dari pajak pendapatan yang dipungut dari para pekerja pariwisata dan pelaku bisnis pariwisata pada kawasan wisata yang diterima langsung oleh Dinas Pendapatan suatu destinasi. Sedangkan kontribusi tidak langsung pariwisata terhadap pendapatan pemerintah berasal dari pajak atau bea cukai barang-barang yang diimpor dan pajak yang dikenakan kepada wisatawan yang berkunjung. Selanjutnya ada kontribusi pariwisata terhadap ekonomi regional adalah berdasarkan fakta yang ada, pariwisata memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap keadaan suatu daerah, baik itu dampak sosial, dampak budaya sampai dengan ekonomi. Ada juga dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak ekonomi dari segi positif ini ada yang langsung dan ada juga yang tidak langsung. Dampak positif langsungnya antara lain membuka lapangan pekerjaan yang baru untuk komunitas lokal yang sesuai dengan kemampuan dan skill dari masyarakat sekitar sehingga masyarakat lokal bisa mendapatkan peningkatan taraf hidup yang layak. Dampak ekonomi yang tidak langsung adalah kemajuan pemikiran akan pengembangan suatu objek wisata, terutama dengan adanya emansipasi wanita sehingga wanita pun bisa ikut bekerja. Nah, dari segi negatif, dampak terhadap ekonomi lokal sebenarnya tidak serta-merta berjalan dengan lancar. Banyak faktor yang menyebabkan tidak semua masyarakat lokal menerima dampak dari perkembangan ekonomi. Antara lain adanya kebocoran. Nah, kebocoran dalam pariwisata ini banyak disebabkan karena adanya investor yang menanamkan modalnya untuk mengembangkan objek wisata di suatu daerah. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh Luh Ayu Sri Kusumawardani. Baik, perkenalkan nama saya Luh Ayu Sri Kusumawardani. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu pertumbuhan pariwisata dan dampaknya terhadap suatu perekonomian. Pariwisata disambut sebagai industri yang membawa aliran devisa, lapangan pekerjaan, dan cara hidup modern. Industri pariwisata memberikan keunikan tersendiri dibandingkan dengan sektor ekonomi yang lainnya. Industri pariwisata memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan suatu pariwisata. Dalam menjalankan perannya, industri pariwisata harus menerapkan konsep dan peraturan serta panduan yang berlaku dalam pengembangan pariwisata agar mampu mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Seperti yang diucapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Ibu Mari Elka Pangestu, untuk pariwisata ada 3 hal yang utama, yaitu destinasi yang sudah ada akan dikembangkan, mengembangkan destinasi baru, dan wisata minat khusus. Untuk wisata minat khusus yang akan dikembangkan adalah MICE atau Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition, wisata bahari dan alam, wisata olahraga, serta wisata belanja dan kuliner. Kemudian, ada dampak pertumbuhan pariwisata terhadap suatu perekonomian. Industri pariwisata memberikan keunikan tersendiri dibandingkan dengan sektor yang lainnya. Yang pertama, pariwisata adalah industri ekspor fana, di mana transaksi industri pariwisata ini dapat diceritakan kepada orang tetapi tidak dapat dibawa pulang sebagai cindera mata. Yang kedua, butuhnya barang dan jasa tambahan oleh wisatawan, di mana wisatawan mengunjungi suatu destinasi, ia selalu membutuhkan barang dan jasa tambahan. Yang ketiga, pariwisata adalah produk fragmented but integrated, di mana di sini disebutkan pariwisata sebagai produk yang terpisah-pisah tetapi terintegrasi dan langsung mempengaruhi sektor ekonomi lainnya. Yang keempat, pariwisata adalah industri yang tidak stabil, di mana sifat kepariwisataan yang dinamis dan musiman membuat industri ini mengalami fluktuasi yang sangat tinggi. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Baik, presentasi akan dilanjutkan kembali oleh Ayu Agung Sugiantari. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang keunikan industri pariwisata terhadap perekonomian berupa dampak ganda atau multiplier effect dari pariwisata terhadap ekonomi. Pariwisata memberikan pengaruh tidak hanya terhadap sektor ekonomi yang langsung terkait dengan industri pariwisata, tetapi juga industri tidak langsung terkait dengan industri pariwisata. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Baik, materi yang terakhir akan dibawakan oleh Agus Angga Pradana. Baik, perkenalkan, nama saya Agus Angga Pradana. Saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada beberapa keuntungan dari pariwisata terhadap perekonomian. Yang pertama ada dampak terhadap penerimaan devisa. Yang kedua ada dampak terhadap peluang kerja. Yang ketiga ada dampak dalam membuka peluang investasi. Yang keempat ada dampak terhadap aktivitas wirausaha. Yang kelima ada dampak terhadap pendapatan masyarakat. Dan yang keenam ada dampak terhadap struktur ekonomi. Yang selanjutnya ada pariwisata memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Yang pertama ada bahaya ketergantungan terhadap industri pariwisata. Yang kedua ada pengembalian modal lambat. Dan ketiga ada mendorong timbulnya biaya eksternal lain. Selanjutnya ada mengukur kontribusi pariwisata. Pendapatan sektor pariwisata sering kali digunakan untuk mengukur nilai ekonomi pada suatu kawasan wisata. Sementara ada beberapa pendapatan lokal sangat sulit untuk dihitung karena tidak semua pengeluaran wisatawan dapat diketahui dengan jelas, seperti misalnya penghasilan para pekerja informal seperti sopir taksi yang tidak resmi. Yang selanjutnya ada pramuwisata yang tidak resmi dan sebagainya. Pulau Bali terkenal dengan julukan sebagai Pulau Dewata karena kentalnya budaya Hindu seperti banyaknya sesaji yang dipersembahkan untuk dewata penjaga di berbagai tempat di Bali. Bali memiliki 8 kabupaten dan 1 kota madya, yaitu Denpasar, Jembrane, Tabanan, Badung, Gianyar, Kelungkung, Bangli, Karangasem, dan Buleleng. Pulau Dewata Bali sebagai tujuan dan destinasi wisata dunia karena memiliki keunikan kebudayaan dan tradisi, beragam hasil karya seni, dan tentunya berbagai objek wisata yang mengelilinginya, sehingga dapat menemukan banyak jenis keindahan alam seperti destinasi wisata pantai, sawah berundak, air terjun, danau, dan pegunungan. Sehingga
Anda bisa memilih tujuan tur dengan mudah. Berbagai objek wisata air terjun menjadi destinasi tur yang sangat menarik. Beberapa wisata alam air terjun yang cukup populer adalah air terjun Gidgit, Sekumpul, Tegunungan, Munduk, dan Yeh Mampeh. Pulau Dewata Bali dikenal sebagai Pulau Dewata karena keyakinan umat Hindu akan manifestasi Tuhan dalam wujud dewa yang distanakan di sejumlah pura-pura besar di Pulau Dewata Bali. Beberapa di antaranya Pura Besakih, Pura Lempuyang, Pura Andakase, Uluwatu, Tanah Lot, Danau Beratan Bedugul, Batu Karu, Silayukti. Sejumlah pura tersebut juga menjadi destinasi wisata, melengkapi tujuan tur saat wisatawan libur di Pulau Dewata Bali. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4 bisnis pariwisata. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.